네? 흔들려, 나도. 흔들린다고요. 혼자. Di rumah sakit yang sama, ternyata Sonu sedang menjenguk ibu Darim. Karena itu, ia mencoba menghubungi Darim, tapi teleponnya rupanya tidak diangkat. Sonu pun mengira Darim sedang sibuk. Sementara itu, Ji-hyuk bersikeras agar Darim dirawat inap saja meski kondisinya sudah membaik. Ia bahkan memesan kamar VIP demi kenyamanan Darim. Saat membantu membetulkan posisi Darim di atas ranjang, mereka hampir saja berciuman. Untungnya, seorang perawat masuk untuk memeriksa tekanan darah Darim yang tiba-tiba meningkat. Ji-hyuk lalu keluar sebentar untuk membeli minuman sekaligus menenangkan dirinya. Saat kembali, Darim sudah tertidur dan Ji-hyuk pun menjaganya sampai pagi. Keesokan harinya Darim tersentuh ketika ia melihat Ji-hyuk yang setia menemaninya semalaman. Ia sempat ingin menyentuh Ji-hyuk, tapi kemudian ia mengurungkan niatnya. Di sisi lain, kakak Hayoung, Yoo Taeyong, baru saja pulang dari Amerika. Sifatnya sombong dan angkuh. Ia ingin mampir ke penampungan anjing sebelum pulang ke rumah. Tapi sopirnya menolak karena mendapatkan perintah dari ibunya. Karena kesal, Taeyong langsung memecat sopir tersebut. Taeyong diketahui baru saja bercerai. Orang tuanya pun berniat mengadakan pesta besar sekaligus mencarikan pasangan baru untuknya. Sementara itu, Hayoung justru datang ke tempat Sonu. Ia memasak banyak makanan hanya untuk Sonu dan juga Jun. Sambil terang-terangan mengatakan bahwa ia akan terus menyukai Sonu dan Sonu akan rugi jika tidak membalas perasaannya. Melihat Jun dan Hayoung semakin akrab, diam-diam Sonu merasa sedikit senang. Di perusahaan Natural BB, proyek lingkungan hidup yang digarap tim Ji-hyuk akhirnya diluncurkan. Acara penanaman pohon berlangsung dengan meriah. Salah satu anggota tim, Nansuk, membawa serta putranya Daesung karena tidak ada yang menjaganya di rumah. Untungnya, Ji-hyuk dan tim tidak keberatan. Saat acara berlangsung, Ji-hye memerintahkan Ma Chong-gu untuk mengumpulkan bukti kedekatan Ji-hyuk dan Darim. Sayangnya, Chong-gu malah tertidur di bawah pohon dan gagal mendapatkan apapun. Ji-hye kemudian pergi ke penampungan anjing miliknya dan bertemu dengan Taeyong. Terungkap bahwa mereka pernah berpacaran sebelum Taeyong menikah dengan wanita lain, karena ia takut masa depannya akan hancur jika bersama Ji-hye yang merupakan anak di luar nikah. Sejak itu, Ji-hye berubah menjadi sosok ambisius. Kini Taeyong tertarik lagi kepadanya, tapi Ji-hye menolak kembali meski hatinya belum sepenuhnya mati. Kembali ke taman, acara penanaman pohon pun selesai dengan suasana yang hangat. Namun, saat hendak berfoto bersama, mereka menyadari Daesung tiba-tiba menghilang. Semua orang langsung berpencar mencarinya. Darim menemukan topi Daesung di depan pintu masuk taman keluarga yang dilarang untuk dimasuki. Ia pun masuk ke sana dan menemukan mainan Daesung berada di pinggir lembah. Saat hendak mengambilnya, Darim terpeleset dan jatuh ke bawah lembah hingga ia pingsan. Tak lama kemudian, Daesung berhasil ditemukan. Kini, semua orang justru panik saat mencari Darim. Ji-hyuk yang tidak bisa menghubungi ponsel Darim langsung mencarinya di taman keluarga. Ia akhirnya menemukan Darim di bawah lembah dan langsung membangunkannya. Hujan turun sangat deras, memaksa mereka berdua berlindung di dalam sebuah gua. Di sana, mereka pun berbincang. Darim berkata, Ji-hyuk mirip dengan ayahnya yang dulu adalah seorang supir taksi yang selalu datang saat ia membutuhkan. Ji-hyuk pun berpikir, mungkin itu sebabnya
Darim menikah muda karena ia merindukan sosok ayah. Ia berharap setidaknya Darim sedikit lebih lama menunggunya. Darim pun bingung apa maksud Ji-hyuk. Karena Darim kedinginan, Ji-hyuk memberikan jaketnya dan juga memeluknya. Ia meminta Darim untuk berhenti memikirkan apapun dan tetap berada di sisinya. Sementara itu, tim lainnya menghubungi Sonu. Sonu langsung bergegas mencari Darim. Di dalam gua, saat hujan mulai reda, Darim menyadari Ji-hyuk sedang demam. Ji-hyuk menahan Darim agar tidak menjauh. Ia berkata jika dirinya bukanlah pria yang baik. Dan saat ini, ia juga mulai goyah. Seketika, Darim pun teringat saat ia mabuk. Ia berkata jika dirinya mulai goyah karena Ji-hyuk terlalu baik kepadanya, seolah mengungkapkan jika ia juga menyukai Ji-hyuk. Pada saat itu, Ji-hyuk hendak mencium Darim. Tapi, suara Sonu yang pada saat itu sedang mencari Darim terdengar mendekat. Sonu akhirnya menemukan Darim. Ia langsung hendak membawanya pergi dari sana. Tapi tiba-tiba, Ji-hyuk menahan tangan Darim karena ia tidak ingin Darim pergi bersama Sonu. Namun, pada saat itu tim penyelamat datang. Ji-hyuk tersadar dan langsung melepaskan tangan Darim untuk kembali bersama suaminya. Sonu kemudian melarang Darim untuk bekerja di perusahaan Ji-hyuk lagi. Ia berjanji akan melunasi semua hutang-hutang Darim. Sonu merasa ada sesuatu di antara Darim dan Ji-hyuk. Apalagi Ji-hyuk sempat menahan Darim untuk pergi. Darim pun menolak. Ia tidak ingin kehilangan temannya hanya karena uang. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan bosnya hanya sebatas atasan dan bawahan. Di rumah sakit, Direktur Go, ayah Ji-hyuk, tiba-tiba datang bersama wartawan untuk membangun citra keluarga bersama istrinya. Ibu Ji-hyuk pun menolak dan memilih untuk kabur. Para pengawal langsung bergegas mencarinya. Beruntung, Ibu Darim bergegas menolong Ibu Ji-hyuk dan mengetahui bahwa selama ini Ibu Ji-hyuk tersiksa. Ia pun menghibur dan juga memeluknya. Hari itu, tim ibu-ibu menerima gaji pertama mereka. Darim langsung teringat dengan hutangnya kepada Ji-hyuk dan berniat membayarnya. Namun, hari itu Ji-hyuk tidak masuk bekerja karena sakit. Darim kemudian meminta alamat rumah Ji-hyuk kepada Gyeongmin. Saat di rumah, Ji-hyuk tengah bermimpi, ayahnya datang ke rumahnya dan mengatakan jika Ji-hyuk sama saja seperti dirinya. Ji-hyuk adalah pria yang juga menyukai istri orang lain dan tidak malu menyembunyikan perasaannya di depan suami Darim. Ji-hyuk pun langsung terbangun dari mimpi buruknya. Lalu setelah itu Darim datang menemuinya. Melihat Darim, Ji-hyuk pun menjadi kesal. Ia bertanya, apakah suami Darim tahu Darim datang ke rumah pria yang tinggal sendirian? Ia ingin Darim tidak melewati batas. Darim lalu berkata jika ia tidak punya maksud apa-apa. Ia datang kemari membawakan bubur, obat, dan juga ia ingin membayar hutangnya. Setelah itu, Darim pun pergi dari rumah Ji-hyuk. 남들이 보면 뭐라고 생각하겠어요? 선 게 없어서 같이 있고 싶 Setelah malam itu, Ji-hyuk pun memutuskan untuk melupakan Darim dan memilih menikah dengan Hayoung. Kedua keluarga akhirnya bertemu. Ibu Ji-hyuk sangat senang karena putranya akan segera menikah. Di tengah pertemuan itu, Ji-hyuk tiba-tiba mengatakan ingin cepat-cepat menikah. Hayoung mencoba menolak, tapi ia tidak diberi kesempatan untuk berbicara. Orang tua keduanya pun sepakat mempercepat pertunangan. Hayoung kemudian mengejar Ji-hyuk dan bertanya mengapa ia berubah. Ji-hyuk menjawab bahwa semua ini demi perusahaan dan kesepakatannya dengan sang ayah. Lagi pula, jika Hayoung menikah dengannya,
Hayoung tidak akan rugi. Saat pulang, ayah Ji-hyuk, Direktur Gong, kesal dengan istrinya karena tidak terlalu banyak membaur dengan keluarga Yu. Ibu Ji-hyuk hanya bilang ia datang bukan untuk suaminya, tapi demi putranya Ji-hyuk. Di sana, ayah Ji-hyuk pun berkata jika Ji-hyuk dan dirinya membuat kesepakatan. Ji-hyuk mau bersedia menikah dan kembali ke perusahaan, tetapi ia harus menceraikan istrinya. Ibu Ji-hyuk pun tidak menyangka putranya melakukan ini demi dirinya. Hari itu, di kantor, semua orang terkejut ketika Ji-hyuk dan Hayoung mengumumkan pertunangan mereka. Darim yang melihat hal ini pun sadar, inilah alasan kenapa kemarin Ji-hyuk marah kepadanya. Ji-hyuk mungkin takut Hayoung akan salah paham jika ia datang ke rumahnya. Sementara kabar pertunangan itu pun telah tersebar ke seluruh karyawan Natural BB. Mereka yakin Direktur Ji-hye tidak akan menjadi penerus Natural BB karena pernikahan Ji-hyuk hanyalah batu loncatan untuk menjadi pengganti ayahnya, Direktur Gong. Ji-hye yang mendengar hal tersebut jelas kesal. Apalagi Ma Chang-gu, sekretarisnya, tidak menemukan apa-apa terkait hubungan Ji-hyuk dengan Darim. Ia menyuruh Chang-gu untuk segera menemukan buktinya. Jika tidak dapat, maka buat menjadi nyata. Hari itu di kantor, Ji-hyuk berusaha menghindar dari Darim. Namun, entah mengapa, setiap apapun yang ia lakukan, Darim selalu ada di sisinya. Saat di ruang istirahat, Ji-hyuk mencoba membuat kopi, dan pada saat itu mesin kopinya rusak. Darim lalu berusaha membantu Ji-hyuk. Ia berucap jika hari ini adalah tugasnya berjaga di ruang istirahat. Jadi ia harap Ji-hyuk tidak salah paham atas tindakannya. Pada saat itu tidak sengaja, Darim memecahkan sebuah gelas. Ji-hyuk yang melihatnya lalu membantu Darim. Ji-hyuk pun menggerutu kenapa Darim selalu saja membuatnya khawatir. Hal ini sungguh merepotkan bagi Ji-hyuk. Saat itu, Ma Chang-gu datang ke kantor Ji-hyuk sambil menunjukkan sebuah foto dari berita tentang kelahiran bayi kembar 4 di Pulau Gobuk. Seperti biasa, perusahaan mereka memberikan pelayanan khusus dengan membantu merawat bayi-bayi tersebut agar kedua orang tuanya bisa beristirahat sejenak. Karena itu, Ma Chang-gu berencana mengirim 2 anggota timnya dan 1 orang lagi adalah Ji-hyuk sendiri. Karena ini merupakan pertama kalinya Ji-hyuk ikut terlibat langsung dalam kegiatan seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Ji-hyuk pun langsung menyetujui rencana tersebut. Saat pulang bekerja, Darim melihat iklan perusahaan mereka dan di sana tertulis, "Melihatmu mencari daun semanggi 4 adalah keberuntungan terbesarku." Kalimat itu membuat Darim terpaku cukup lama, sampai kemudian ia ketinggalan bus. Saat berusaha mengejar, hak sepatunya patah dan ia pun terjatuh. Darim pun lantas menangis, bukan karena rasa sakit akibat terjatuh, tetapi karena ia teringat dengan kata-kata Ji-hyuk. Ia merasa sedih karena selalu merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di dalam hatinya, Darim merasa bahwa dirinya sudah terlalu sering membuat Ji-hyuk kerepotan. Singkatnya, Ji-hyuk dan Ma Chang-gu pun berangkat ke Pulau Gobuk. Ia terkejut melihat Darim rupanya juga ikut. Ma Chang-gu beralasan kedua timnya tidak bisa ikut, makanya ia mengajak Darim. Sebagai ketua tim, tentu saja Ji-hyuk kesal karena mereka tidak bilang apa-apa kepadanya. Saat sampai ke pulau, Darim membawa semua perlengkapan sendirian. Awalnya, Ji-hyuk ingin menjauhi Darim. Tapi karena melihat Darim kesusahan, ia pun berusaha membantunya. Di sana,
Darim berkata jika ini adalah tugasnya. Ia tidak mau merepotkan bosnya dan memunculkan kesalahpahaman lagi. Singkatnya, Darim dan Ji-hyuk bertemu dengan orang tua kembar 4 itu. Mereka mengurus keempat bayi dan Ma Chang-gu mengajak kedua orang tua bayi kembar 4 itu berjalan-jalan. Setelah seharian berjalan-jalan, ibu sang bayi ingin segera pulang. Tapi Chang-gu berusaha menahan mereka sebentar dan akibatnya Darim dan Ji-hyuk ketinggalan kapal. Sementara Chang-gu berkata jika dirinya sudah pulang duluan. Padahal sebenarnya Ma Chang-gu tetap tinggal di pulau itu dan mencari kesempatan untuk mendapatkan bukti kebersamaan Ji-hyuk dan juga Darim. Di mana Chang-gu juga membayar bibi pemilik penginapan untuk membuat mereka berdua tidur sekamar. Karena tidak ada pilihan lain, terpaksa mereka tidur satu kamar. Darim berjanji tidak akan membuat hal yang membuat salah paham. Dan mereka juga berjanji akan memberitahukan pasangan masing-masing. Malam itu, Chang-gu berniat menguping. Dan hal yang ia inginkan benar-benar terjadi, di mana ia mendengar Ji-hyuk dan Darim sepertinya sedang memadu kasih dan saling mengerang satu sama lain. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah pada saat itu Ji-hyuk melihat laba-laba. Ia langsung berteriak dan meminta Darim untuk segera mencari laba-laba tersebut dan membuangnya keluar. 거미한테는 독이 있을 수도 있고. 보내줬으니까 이제 닫읍시다. Lalu, setelah itu mereka pun tidur. Malam itu, Ji-hyuk sama sekali tidak bisa tidur. Ia memutuskan untuk berlari agar tidak memikirkan Darim lagi. Keesokan harinya, saat Ji-hyuk mengunjungi ibunya di rumah sakit, Ibu Ji-hyuk itu berkata jika ia ingin putranya segera membatalkan pertunangannya. Karena rupanya Ibu Ji-hyuk sudah tahu jika Ji-hyuk melakukan semua ini karena ibunya. Ia tidak ingin putranya tidak bahagia dan menikah bukan karena cinta. Tapi Ji-hyuk sudah tidak bisa mundur lagi. Hari itu, ia melakukan fitting baju pertunangan bersama Hayoung dan ibunya. Ketika melihat Hayoung, ia justru memikirkan betapa cantiknya Darim jika memakai dress pertunangan tersebut. 아주 애가 넋이 나갔네. Setelah selesai, Hayoung pun pergi ke rumah Sonu. Ia kesal akibat Sonu dan Darim. Ia pun bisa dicap sebagai pelakor. Ia berkata, Ji-hyuk sudah tahu mereka berdua berciuman. Makanya Ji-hyuk ingin mereka berdua cepat-cepat menikah. Padahal Hayoung sangat menyukai Sonu. Pada saat itu, Ji-hyuk datang dan langsung memukul wajah Sonu. Hayoung tentu saja langsung melindungi Sonu dan ia berkata, Ji-hyuk tidak tahu apa-apa dan semua ini adalah kesalahpahaman. Ji-hyuk bingung apa maksud Hayoung. Di sana, Sonu langsung mengajak Ji-hyuk untuk bicara berdua dengannya. Ia minta maaf perihal ciumannya dengan Hayoung. Ia mabuk dan juga hilap. Ji-hyuk bertanya, apakah Sonu tidak peduli kepada Darim, istrinya sendiri? Darim itu pekerja keras. Ia sering lembur dan bahkan masuk bekerja di hari Minggu hanya demi keluarganya. Apakah Sonu tidak pernah memikirkan Darim yang bekerja setiap hari? Sementara Sonu malah bermesraan dengan wanita lain. Sonu agak kesal. Ia berkata, ia tahu Darim seperti apa. Ia sangat mencintai Darim, dan harusnya Ji-hyuk tidak ikut campur permasalahannya dengan Darim. Ia curiga Ji-hyuk melakukan semua ini bukan semata-mata karena Hayoung, tapi karena Darim. Ma Chang-gu lalu melaporkan temuannya di pulau kepada Ji-hye. Memang, ia tidak mendapatkan bukti foto apapun jika Ji-hyuk dan Darim bermesraan, tapi ia yakin mereka sudah tidur bersama. Ji-hye lalu berkata,
Ji-hyuk sama saja seperti ayah mereka. Di malam sebelum pertunangannya, Ji-hyuk pergi ke pohon kakek untuk yang terakhir kalinya, sekaligus mengenang kebersamaannya dengan Darim. Lalu ia mendengar Sonu memanggil Darim. Dan di sana, Ji-hyuk melihat Sonu membelikan Darim sepatu yang bagus untuk dipakai di acara besok. Ji-hyuk sadar, ia tidak pantas menghancurkan keluarga kecil itu. Dan ia bahagia melihat Darim juga bahagia. Keesokan harinya, saat Ji-hyuk bersiap-siap, ia melihat Darim datang bersama Sonu dan Jun, putra mereka. Ji-hyuk terkejut ketika Jun, yang adalah anak Darim, memanggil Darim dengan sebutan bibi, di mana seharusnya Jun memanggil Darim dengan sebutan ibu. 준아, 우리 이따가 저기 놀러 갈까? 너에게로 갈 수 있는 길을 알려줘. 저 하늘의 별들은 나를 비춰줘. 우주를 지나고 머나먼 시간을 넘어 잃어버린 길